UFO, alien, piring terbang selalu menjadi topik bahasan yang menarik. Bukan hal baru sepertinya kalau topik pembicaraan tentang Unidentified Flying Object atau yang lebih dikenal dengan akronimnya UFO ini. Sebelumnya Mata Ketiga juga cukup banyak membahas tentang fenomena ini. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Kali ini Mata Ketiga kembali mengangkat topik tentang peradaban cerdas di luar bumi ini. Namun sebelumnya perlu kiranya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam video ini tidak mewakili pandangan Mata Ketiga. Kami hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Diskusi tentang UFO dan makhluk luar angkasa semakin terbuka di berbagai negara. Angkatan Laut AS dan CIA juga telah merilis banyak video UFO tidak biasa yang tertangkap oleh pesawat atau radar. Bahkan mereka sendiri mengaku semua fenomena ini tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang penduduk bumi. Tetapi apakah teman-teman menemukan satu hal yang sama? Sebagian besar bukti UFO yang disaksikan orang-orang hanya dalam bentuk video atau foto. Lalu, apakah ada bukti nyata bahwa makhluk asing pernah memijakkan kakinya di bumi? Orang-orang zaman dahulu pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan meninggalkan jejaknya. Apalagi alien dan kontak manusia dengan insiden jatuhnya UFO dan semacamnya yang menarik perhatian masyarakat dunia. Sejak dulu, para pelopor penelitian dan penyelidikan tentang alien di dunia ini telah menemukan bukti aktual terkait. Bukti fisik ini tidak hanya menunjukkan bahwa makhluk cerdas yang lebih maju dari kita itu pernah menginjakan kakinya di bumi, dan bisa jadi mereka mungkin tidak pernah pergi dari planet ini. Logam misterius. Pada tahun 1996, Art Bell, yang bernama lengkap Arthur William Art Bell, seorang penyiar radio dan penulis Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri dan pembawa acara program radio bertemakan paranormal, menerima 2 paket misterius secara berturut-turut, termasuk 5 pucuk surat dari komputer dan sekeping pecahan logam misterius. Dalam surat tersebut, pria misterius itu mengaku sebagai seorang perwira militer. Namun karena alasan masih aktif, dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Jadi untuk selanjutnya, kita sebut saja Mr. X. Sebelum kakek Mr. X meninggal pada tahun 1974, dia pernah meninggalkan untuk Mr. X sebuah rahasia yang telah disimpannya sepanjang hidupnya. Dan rahasia yang dimaksud ini adalah bukti penting terkait insiden Roswell. Setelah kakeknya meninggal, Mr. X menemukan sebuah kotak di rumah kakeknya yang berisi buku harian, medali, dan pecahan logam yang dibungkus kertas tisu. Dalam buku harian kakeknya, almarhum menulis sebaris kalimat yang berbunyi, dia dan tim keamanan tiba di lokasi kejadian setelah Angkatan Udara AS dan NASA melaporkan lokasi UFO. Ketika itu, kakek Mr. X melihat sebuah pesawat berbentuk baji jatuh di area pengujian dan jarak tembak militer Angkatan Darat Amerika Serikat yang terletak di negara bagian New Mexico AS. Adapun mengenai serpihan logam yang terlampir dalam surat itu adalah bagian bawah pesawat yang bercahaya yang diambil kakeknya. Ditilik dari sisi logam, tampak selapis garis. Tetapi dari hasil tes pada logam tersebut, orang-orang pun mengerutkan kening bingung, tidak tahu apa komponen benda itu. Art Bell kemudian menyerahkan pecahan logam itu kepada jurnalis investigasi terkenal Linda Moulton Howe untuk diselidiki lebih lanjut. Dan Linda memenuhi janjinya, menyimpan pecahan logam ini di lembaga dengan perlindungan super rahasia. Pada tahun 1996, Linda meminta bantuan para peneliti di Universitas Michigan untuk menggunakan mikroskop elektron dan teknik yang disebut spektroskopi fluoresensi sinar X untuk menganalisis sampel dan memastikan komponennya. Dari hasil analisis, para peneliti menyimpulkan bahwa lapisan logam hitam pada gambar ini terbuat dari bismut yang hampir murni. Ketebalannya hanya 1-4 mikron dan titik tersempitnya bahkan hanya setebal sel darah merah. Selain itu, logam ini juga dikombinasikan secara persilangan dengan beberapa lapisan magnesium murni 97,6%
dan seng murni 2,4%. Setiap lapisan tebalnya hanya beberapa mikron. Linda kemudian ke pabrikan logam profesional menunjukkan pecahan logam tersebut dan bertanya apakah mereka bisa membuat sepotong bismut, magnesium, dan seng seperti itu. Sama sekali tidak mungkin bisa dibuat. Tidak ada yang bisa menyatukan bismut dan magnesium. Kedua unsur ini tidak dapat ditumpang tindihkan. Mereka akan secara otomatis terpisah, kata pihak pabrik menjelaskan. Mendengar penjelasan sang ahli, Linda pun percaya bahwa karena teknologi manusia tidak sanggup membuat perpaduan logam semacam itu, maka benda ini pasti dibuat oleh kehidupan cerdas lain dengan teknologi yang lebih mumpuni dari teknologi manusia. Selain itu, Linda juga menemukan sepotong aluminium yang tidak biasa di padang pasir Roswell. Linda memberikan potongan aluminium itu kepada fisikawan untuk diuji. Dan yang menakjubkan, fisikawan mengatakan kepada Linda bahwa itu adalah potongan aluminium murni 99,5%. Sementara itu, tidak ada teknologi di dunia saat ini yang dapat menghasilkan aluminium dengan kemurnian setinggi itu. Kedua pecahan logam yang berada di luar jangkauan teknologi manusia ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama ditemukan di padang pasir Roswell, New Mexico, AS. Disinilah lokasi jatuhnya UFO Roswell yang terkenal itu. Pada Juli 1947, sebuah UFO jatuh di padang pasir sekitar Roswell, New Mexico. Keesokannya, berita utama surat kabar segera melaporkan bahwa militer AS telah menangkap UFO di Roswell. Menurut penyelidikan selanjutnya, Walter Howard adalah petugas pers resmi yang mengungkapkan insiden Roswell ke media setempat. Namun beberapa hari kemudian, militer AS mengubah narasinya, mengatakan bahwa benda yang jatuh dari langit itu hanyalah balon cuaca. Meskipun selama beberapa bulan militer memblokir lokasi tersebut, berusaha keras mencari semua serpihan UFO yang jatuh, namun karena medan di gurun yang tidak menentu, diperkirakan ada sesuatu yang tertinggal oleh militer. Apalagi sejak dari jatuhnya UFO, sudah ada beberapa saksi mata yang memasuki lokasi kejadian sebelum tim militer AS tiba di sana. Jadi, rasanya tidak sulit untuk menjelaskan mengapa begitu banyak produk di luar teknologi kontemporer itu masih ada di dunia setelah militer AS memblokir berita tersebut. Pada April 2011, FBI mendeklasifikasi ribuan dokumen, termasuk dokumen tahun 1950. Saat itu, penyidik menyerahkan sepucuk surat kepada Direktur FBI, John Edgar Hoover. Di antara isi surat tersebut dengan jelas menyatakan informasi tentang 3 UFO yang ditemukan di New Mexico. Banyak peneliti percaya bahwa hal ini menegaskan dengan rumor yang beredar luas di masyarakat. Artinya, insiden Roswell tidak hanya satu unit UFO, tetapi mungkin ada unit UFO yang jatuh. Mengenai pecahan logam tersebut, Linda juga percaya bahwa jika benda itu terkena radiasi listrik dengan frekuensi tertentu, akan menunjukkan karakteristik anti-gravitasi dan melayang di udara. Menurutnya, ini juga sebab mengapa pesawat luar angkasa alien dapat terbang dengan cepat, melayang dan bersembunyi secara aktif. Sejak memperoleh potongan logam ini pada tahun 1956 hingga 2019, Linda telah menghabiskan hampir $40.000 AS hanya untuk meneliti pecahan logam ini. Hingga akhirnya, Linda menyerahkan pecahan logam ini kepada Angkatan Darat AS. Menurut Linda, Pusat Sistem Penelitian Angkatan Darat AS memiliki kemampuan analisis material yang lebih baik, dan siapa tahu, teknologi hitam yang terkandung dalam pecahan logam ini dapat diteliti dan dikembangkan kelak di kemudian hari. Selain potongan logam yang sulit direplikasi dengan teknologi manusia saat ini, bukti yang berkaitan dengan manusia juga menjadi bukti kuat di antara banyak penggemar UFO. Mungkin sebagian besar teman-teman, khususnya penggemar alien atau UFO, pernah mendengar tentang berbagai penculikan oleh alien. Namun dalam benak banyak orang, pasti ada yang meragukannya. Pasalnya, semua insiden ini hanya pengakuan sepihak dari mereka yang merasa diculik. Bagaimana jika ingatan mereka mengalami gangguan atau mereka berbohong untuk menarik perhatian publik? Lalu, apakah ada bukti substansial? Dan ternyata,
Memang ditemukan suatu benda misterius di dalam tubuh beberapa orang yang mengaku pernah kontak dengan alien. Jejak di telapak tangan dan implan alien. Pada April 2016, penyidik George menemui seorang mantan agen CIA, Daryl Sims, di Houston, Texas. Selama lebih dari 30 tahun, Daryl telah mengumpulkan bukti terkait dari lokasi penculikan alien di seluruh belahan Amerika Serikat. Di antaranya termasuk bekas radiasi dari tempat UFO mendarat, bekas luka pada orang-orang yang diculik dan implan tubuh yang misterius. Menurut Daryl, bahwa ketika seseorang bersentuhan dengan makhluk asing tersebut akan meninggalkan jejak seperti sidik jari di tubuh mereka. Jejak-jejak ini tidak berada di permukaan kulit tetapi kedalaman kulit manusia. Tidak peduli bahan pembersih apapun, jejak itu tidak dapat dihilangkan. Misalnya, seorang wanita di Chili pernah kontak dengan makhluk asing. Jejak di telapak tangan tampak terlihat di bagian tubuhnya dan meninggalkan luka bakar korosif. Sementara itu, seorang wanita lainnya juga menemukan jari tangan yang aneh di atas tempat tidurnya. Ada jaringan tangan yang panjang ramping. Telapak tangan yang sama juga muncul di berbagai tempat di dunia. Menurut Daryl, ini semua membuktikan bahwa makhluk asing yang meninggalkan jejak tangan ini mungkin memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya memancarkan semacam zat dari tubuh mereka yang meninggalkan jejak ketika mereka bersentuhan dengan manusia. Bukti yang menarik dalam koleksi Daryl adalah implan yang dikeluarkan dari berbagai korban penculikan. Pada tahun 1996, Daryl mulai bekerja sama dengan dokter untuk melakukan operasi pada beberapa korban penculikan. Sinar X sebelum operasi menunjukkan berbagai jenis benda asing di berbagai bagian tubuh mereka. Dokter mengatakan bahwa jika benda asing ditanamkan ke dalam tubuh manusia bersangkutan pasti akan mengalami respon inflamasi akut, termasuk fibrosis dan pembentukan kista. Hal ini dikarenakan tubuh ingin menyingkirkan benda asing tersebut, tetapi tidak ditemukan reaksi mutasi pada tubuh orang-orang ini. Dan mereka sehat-sehat saja, seolah-olah tubuh mereka secara alami menerima benda asing ini. Kenapa bisa demikian? Laporan patologi pasca operasi salah satu korban mengungkapkan bahwa benda logam itu terbungkus dalam membran abu-abu yang sangat padat dan keras. Selaput ini terdiri dari koagulasi protein dan hemosiderin, seperti kepompong biologis yang membungkus erat benda logam bagian dalam, sehingga tidak akan menyebabkan penolakan oleh tubuh. Selain itu, dokter juga menemukan bahwa lapisan kepompong ini juga akan memancarkan fluoresensi hijau terang di bawah penyinaran sinar ultraviolet. Daryl mengirim benda-benda ini dari tubuh orang-orang korban penculikan ke Institut Pertambangan New Mexico dan beberapa otoritas lainnya untuk diteliti lebih lanjut. Hasil penelitian secara serempak menunjukkan bahwa logam-logam ini terdiri dari lebih dari puluhan jenis logam seperti timah, besi, dan tembaga. Dan laporan hasil penelitian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa logam-logam ini memiliki sifat meteorit dari luar angkasa. Dengan kata lain, benda asing ini bukan berasal dari bumi. Menurut Daryl, benda-benda ini adalah bukti ilmiah bahwa alien sedang melakukan eksperimen pada manusia. Jika benda logam itu benar-benar ditanamkan oleh makhluk asing, apakah alien akan tahu jika implannya telah dilepas? Sekitar sebulan pasca operasi, beberapa korban penculikan mengatakan mereka bertemu makhluk asing lagi dan seakan memasuki dimensi lain. Salah satu dokter bedah menceritakan bahwa setelah operasi, dia bermaksud tidur lebih awal malam itu karena merasa sakit kepala. Dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi sepanjang malam. Tetapi ketika suaminya bangun pada pukul 1.00 pagi, ia melihat seluruh kamar tidurnya sangat terang seperti siang hari. Dia melihat arlojinya sesaat dan meraba-raba istrinya, tetapi ia tidak melihat istrinya. Kemudian suaminya jatuh pingsan. Keesokan harinya saat bangun, suaminya memberitahu dia tentang pemandangan aneh yang dia lihat semalam. Tetapi dia tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa sekujur badannya lemas seakan terkena flu akut. Selain itu, dia juga melihat anjingnya tampak dengan cemas mengais dengan cakarnya beberapa tempat di ruangan itu.
seolah-olah mencoba melarikan diri dari sesuatu yang terlihat mengerikan olehnya. Selain bertemu makhluk asing lagi setelah operasi, beberapa dokter bedah menuturkan bahwa kesehatan, emosi, mimpi atau fenomena mental mereka mengalami perubahan tertentu. Salah satunya mengatakan bahwa dia bahkan dapat mengingat seluk-beluk saat pertama kali diculik alien. Mungkinkah alien menanamkan logam ini ke dalam korban penculikan adalah murni hanya untuk menghapus sebagian ingatan mereka? Atau mungkin mereka mengendalikan orang-orang ini dari jarak jauh? Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak bukti pun muncul secara bertahap. Pertemuan dan penampakan yang sulit dipercaya itu sepertinya semakin sulit untuk dipungkiri. Ada yang bilang manusia tidak hanya pernah dikunjungi makhluk asing di masa lalu, bisa jadi mereka masih ada di sini sampai sekarang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.